Gereja sebagai komunitas bersaksi dan melayani berbasis keluarga. Benih gereja adalah keluarga. Kekhususan situasi pandemi adalah konsep tempat ibadah dan aktivitas yang dibawa ke dalam rumah. Dalam situasi itu, gereja tidak lagi memisahkan pengajaran dan kehidupan sehari-hari. Gereja rumah menjadi komunitas lintas generasi yang menghadirkan pengalaman yang menggembirakan dan berpengaruh dalam waktu yang sama. Dan gereja yang bersaksi bertumbuh dari kelompok kecil yang disebut keluarga. Keluarga adalah sebuah tempat untuk bertumbuh bersama dalam iman, harapan, dan kasih, sekaligus tempat yang dirindu semua usia. Tempat di mana orang berlatih untuk percaya, saling mengerti dan menerima. Situasi di mana orang tua tidak pernah menjadi sempurna, karena ketika ada anggota baru bergabung dalam keluarganya, akan menjadikannya terlahir kembali sebagai pribadi pembelajar. Ya, belajar menumbuhkan diri lebih pantas bagi keluarga, sekaligus di saat yang sama menumbuhkan yang lain. Situasi di mana orang tua pertama-tama belajar untuk mengasuh diri sendiri saat dia harus mengasuh yang lain ketika ada anggota baru. Entah itu anak yang baru lahir, kerabat yang menumpang, menantu yang bergabung, atau cucu yang meramaikan keluarga. Keluarga itu hidup dan dinamis. Selalu ada yang datang dan pergi, menerima dan kehilangan. Suka dan duka bergantian, sukses dan gagal beriringan. Namun, keluarga tetap keluarga, yang di sana Tuhan menjadi kepala untuk menemani, melewati gelap malam dan menikmati terang sepanjang hari. Bukankah situasi yang sama juga terjadi dalam persekutuan gerejawi kita? Gereja tidak jauh berbeda dengan keluarga, tempat tumbuh bersama semua generasi. Keluarga tak pernah sendiri ataupun hidup untuk diri sendiri. Sama halnya dengan komunitas Kristen. Keluarga disapa orang asing yang tiba-tiba lewat, bahkan mereka yang membutuhkan bantuan. Dan mereka yang terlahir lebih dulu menerima panggilan lebih besar untuk meneladankan segala yang baik, yang benar, penting, dan berharga. Suka atau tidak, yang terlahir lebih dulu diharapkan mampu memperjuangkan itu semua, baik atau tidak baik waktunya. Pilihan yang harus tetap dijaga adalah senadyan rasane gak enak, yen iku bener, penting lan berharga, yo lakonono. Berangkat dari situ, para dewasa dipanggil mengelola dirinya dengan utuh, jujur, dan terbuka. Tidak ada yang tersembunyi dalam keluarga. Semua begitu jelas terpampang. Bagaimana para senior menerima tamu, menyapa orang asing, membantu yang membutuhkan, berinteraksi dengan pedagang, pengemis, pemulung, berkendara di jalanan, semua disaksikan dan terbuka di hadapan para junior, masuk dalam ingatannya, menjadi sumber belajar. Di dalam keluarga terjadi khotbah tanpa kata, ilmu yang mewujud dalam laku. Keluarga tempat semua rasa tinggal, baik marah maupun tenang, baik sedih ataupun bahagia. Tidak perlu dihindari dan disangkal, namun cukup dikenali, ditandai, diterima, dan dikelola. Semua diajak bertumbuh bersama melalui setiap peristiwa. Mereka yang telah berhasil melatih dirinya untuk tenang ketika kekacauan datang, dapat mengelola emosi dengan sehat, mampu menghadapi marah tanpa amarah, dituntut untuk melatihkannya pada yang masih berjuang menuju berhasil. Karena kematangan bukan instan, namun buah dari latihan yang terus-menerus. Pada saatnya, setiap pribadi akan terus bertumbuh dengan utuh, senantiasa mekar dengan kekuatan baik dirinya dan meredam segala kelemahan yang ada.
Ia akan berbuah menurut panggilan dan kehendak Pencipta yang mengizinkannya ada di dunia, menjadi pribadi yang mandiri dan menjadi berkat, terang dan garam dunia. Mereka akan terbiasa mencari jawab atas segala pertanyaan esensial dalam hidup. Mengapa aku diizinkan Tuhan ada di dunia? Apa maksud Tuhan menempatkanku di tengah keluarga ini? Apa tujuan aku ada dalam situasi ini? Ketika anggota keluarga menemukan jawab itu, maka keluarga tidak akan hidup hanya untuk diri sendiri. Dalam pemahaman inilah setiap keluarga dipanggil untuk menjadi saksi dan melayani. Kesadaran bahwa keberadaannya di dunia ini tidak sekedar memperbesar badan, namun memiliki tugas besar yang diemban, akan mendorong untuk juga bertumbuh memperbesar bekal diri supaya lebih berarti bagi sesama, dunia, dan seluruh ciptaan. Orientasi keluarga tidak hanya ke dalam, namun juga keluar. Penemuan jawab yang demikian pastilah pencapaian yang layak dirayakan dengan bahagia. Pribadi yang bahagia dalam keluarga atau di rumah, ketika mereka keluar dari keluarga atau dari rumah, tidak akan sanggup melakukan hal yang buruk selain dari menularkan kebahagiaan. Bahagia melihat orang lain juga bahagia. Demi mewujudkan kebahagiaan itu, setiap orang akan mengalokasikan segala kemampuan diri untuknya, menyisihkan berkat yang mereka terima, mengelola keuangan yang dipunya, menata waktu yang dimiliki, bahkan mengatur segala yang ada di rumah demi memberi tempat bagi mereka yang bukan keluarganya. Sesederhana itulah melayani dimulai ketika orang tua dan anak bertumbuh bersama saling berbagi yang mereka tahu. Karena sejatinya tidak ada yang serba tahu, termasuk orang dewasa. Tuhan punya kuasa menyatakan kehendaknya pada setiap orang di segala usia. Ibu mertua Simon sang inspirator. Markus pasal 1 ayat 29 sampai 31. Inspirasi hidup yang melayani dan semangat melakukan yang terbaik selagi sempat telah diteladankan oleh ibu mertua Simon. Sekalipun ia tua dan baru saja sembuh dari sakit, namun tidak menghalanginya untuk melakukan hal yang begitu penting, yaitu melayani, sebagaimana diungkapkan dalam ayat 31. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Ibu mertua Simon melayani tanpa nanti. Begitu ia merasa datang kesempatan baginya melayani, ia berangkat tanpa menunggu dan ragu. Dengan melayani Yesus dan mungkin juga tamu lainnya, ia seolah menganggap dirinya sebagai orang yang disembuhkan untuk melayani. Kesembuhan yang diterimanya telah menjadi dorongan kuat dalam dirinya untuk mempergunakan kesehatannya yang baru itu menjadi sungguh berarti bagi sesama. Bukankah sikap responsif ibu mertua Simon ini patut menjadi inspirasi bagi kita semua? Jika Tuhan begitu peduli denganmu, masakan kau hanya mengaguminya saja tanpa peduli dengan yang lain? Bersyukur pada Allah yang peduli dan lebih dulu melayani adalah dengan cara meneruskan kepedulian dan pelayanan itu. Jika para dewasa dalam keluarga adalah mereka yang sungguh-sungguh telah merasakan bahwa Allah lebih dulu peduli dan melayani, maka mereka akan menjadi atmosfer baik bagi seluruh anggota keluarganya. Keluarga Kristen tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, namun terpanggil untuk peduli tanpa kata nanti, melayani tanpa banyak janji, dan menggunakan kesempatan selagi bisa untuk mendatangkan manfaat bagi kehidupan bersama. Ruang-ruang perjumpaan dalam keluarga akan diwarnai dengan buah pikiran dan percakapan tentang apa yang dapat keluarga kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bersaksi dan melayani dalam kehidupan ini hanya mungkin
ketika seseorang bersedia untuk memberi. Berbagai penelitian psikologi menegaskan bahwa ketika seseorang memberi, entah itu waktu, pikiran, tenaga, dana maupun cinta, akan meningkatkan kebahagiaan diri, lebih menenangkan jiwa, dan menjadikan mereka semakin sehat, bahkan memiliki usia harapan hidup yang lebih lama daripada yang enggan memberi. Mengingat bahwa pribadi yang memiliki semangat dalam bersaksi dan melayani bukan bawaan lahir, maka proses latihan dalam keluarga menjadi mutlak diperlukan. Jika sejak dini anak-anak mendengarkan pembicaraan orang tua di halaman, ruang tamu, ruang makan, kamar tidur, dan dapur berkisar pada melakukan kebaikan dengan peduli dan memberi, maka disitulah benih kesaksian dan pelayanan sedang ditanamkan. Ketika anak-anak melihat bagaimana orang tuanya menyambut tamu, memperlakukan orang asing, berkendara di jalanan, bertemu penjual sayur, memberi pada yang kurang mampu, maupun menolong yang membutuhkan, disitulah benih kesaksian dan pelayanan sedang disiram dan dipupuk untuk mekar tanpa ditunda. Maka, secara khusus dalam konteks pandemi COVID-19, alangkah baiknya jika selama bulan kesaksian dan pelayanan, Majelis Jemaat mengajak para keluarga untuk menyusun daftar ungkapan kesaksian dan pelayanan dengan melibatkan anak-anak. Hal yang bisa dilakukan dalam upaya kesaksian dan pelayanan berbasis keluarga tersebut misalnya berdoa untuk penanganan COVID-19, berdoa untuk mereka yang terpapar, dan menyisihkan berkat untuk mereka yang sedang isolasi dengan mengirimkan makanan secara online atau melalui kurir, maupun mengumpulkan sembako atau menyisihkan berkat untuk membantu yang berkekurangan. Karena perjumpaan masih dibatasi, baik juga jika anggota Majelis Jemaat secara bergantian membuat sapaan atau panduan doa secara virtual yang kemudian dikirimkan kepada seluruh warga jemaat sebagai kekuatan menjalani hidup dari hari ke hari. Tuhan memberkati. Amin.